Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang aktor asal Hong Kong yang mengembangkan karirnya di Taiwan karena diteror pacarnya Vivian Chow selama 19 tahun. Dia adalah Chanti Lau yang juga dikenal dengan nama Lau Sek Ming atau Liu Ximing. Dia lahir pada tanggal 16 Juli 1964 di Hong Kong, sebagai putra bungsu dalam keluarganya dengan garis keturunan leluhur dari Chaoyang, Guangdong. Dia menjalani masa kecil dan pendidikan dasarnya di sekolah dasar di Taipei, Taiwan, sebelum akhirnya kembali ke Hong Kong untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Tang King Po, Kowloon. Sejak usia 11 tahun, Chanti Lau telah aktif melatih fisiknya di cabang olahraga trampolin, sehingga pada usia 13 tahun, dia berhasil bergabung dengan tim trampolin Hong Kong sebagai atlet sekaligus pelatih. Ketertarikannya pada dunia tarik suara juga mulai bersemi sejak masa sekolah menengah, di mana dia membentuk band sendiri dan memenangkan kejuaraan kompetisi menyanyi tingkat sekolah dan Hong Kong. Meskipun sempat dilirik oleh perusahaan rekaman pada saat itu, niatnya untuk terjun ke dunia musik ditolak keras oleh ibunya. Penolakan sang ibu kembali terjadi ketika Chanti Lau berniat mengikuti kontes menyanyi bakat baru saat berkuliah di Departemen Musik Universitas Baptis Hong Kong. Meski demikian, dia tetap berpartisipasi di ajang kelima pada tahun 1986 dan berhasil menembus ke 30 besar. Keinginannya baru membuahkan hasil manis pada tahun 1987, ketika sang ayah berhasil membujuk ibunya agar memberi izin berpartisipasi dalam kontes menyanyi bakat baru ke-6 yang digelar TVB dan perusahaan rekaman Capital Artists. Chanti Lau berhasil keluar sebagai juara kedua dan resmi menandatangani kontrak dengan TVB. Pada tahun 1988, dia masuk ke kelas pelatihan artis TVB, seangkatan dengan Aaron Kwok dan artis senior lainnya. Awal karirnya berjalan dengan sangat cemerlang. TVB mempromosikannya secara masif dan memasukkannya ke dalam kelompok Putra Matahari bersama Lam Man-lung, Chan Ka-fai, dan Dicky Chung. Popularitasnya semakin melejit setelah dia berperan dalam drama modern berjudul Looking Back in Anger pada tahun 1989. Pada tahun 1990, saat membintangi drama The Hunter's Prey, dia juga dikontrak oleh Warner Music dan diproyeksikan oleh pihak manajemen sebagai penerusnya Andy Lau. Di balik kesuksesan karirnya pada tahun 1989, sebuah peristiwa pribadi mendalam terjadi. Setelah keluar dari perusahaan rekaman Capital Artists, Chanti Lau sempat bertemu dengan peramal bernama Guru Wu di Sam Sui Po, yang meramal bahwa paruh pertama tahun 1989 akan menjadi masa yang sangat berat dan memintanya meluangkan waktu bersama sang ayah. Kurang dari sebulan kemudian, ayahnya meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Peristiwa ini memicu minat mendalam Chanti Lau untuk mempelajari numerologi, hingga menjadi murid Guru Wu dan kemudian dijuluki sebagai Lau setengah abadi. Di tengah puncak karirnya pada rentang tahun 1990 hingga 1991, Chanti Lau terseret dalam rumor dan perselisihan yang mengubah jalan hidupnya. Saat diwawancarai dalam sebuah program radio yang dipandu oleh Cha Suk-mui mengenai dramanya bersama artis Vivian Chow, Chanti Lau secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya kepada sang aktris. Pernyataan yang sebenarnya biasa saja tersebut menyulut amarah pacar rahasia Vivian Chow pada saat itu, yaitu Jo Nie, yang merupakan seorang pendiri majalah remaja populer bernama Yes. Karena terbakar cemburu dan rasa tidak aman, Jo Nie melancarkan kampanye fitnah dan pencemaran nama baik secara sepihak selama 3 tahun. Melalui majalahnya, dia menjuluki Chanti Lau dengan sebutan mengejek, yaitu Cancer Ming, serta secara jahat menuduhnya berselingkuh, mencuri, hingga menggunakan jasa pelacur. Semua gosip dan tuduhan yang ditulis dalam majalah tersebut berdampak sangat merusak pada citra publik dan karirnya Chanti Lau di Hong Kong.
Dampak dari berita negatif tersebut, serta berakhirnya kontrak dengan TVB pada tahun 1994, mendorong Chantilau untuk memindahkan fokus karirnya ke Taiwan. Walaupun sempat beredar rumor bahwa dia melarikan diri ke Taiwan karena di blacklist oleh TVB atau karena belajar meramal, Chantilau kemudian mengklarifikasi bahwa kepindahannya murni karena alasan takdir astrologi pribadi dan adanya tawaran pekerjaan dari Wu Lichu untuk membintangi sebuah drama Taiwan. Perselisihannya dengan Jonieh berlangsung selama 19 tahun, hingga akhirnya pada tahun 2008, menjelang pernikahannya dengan Vivian Chow, Jonieh secara terbuka meminta maaf kepada Chantilau melalui wawancara media. Jonieh mengakui bahwa seluruh tuduhannya adalah kebohongan yang lahir dari keputusasaan dan impulsivitas masa mudanya. Chantilau dengan lapang dada menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan telah lama melupakan kejadian masa lalu itu. Seram banget ya, cuman karena bilang kagum sekali, langsung diteror bertahun-tahun. Dikira karena saking bersihnya atau saking cintanya sama Vivian Chow sampai jadi cemburu buta. Ternyata di kemudian hari, Jonieh yang malah diberitakan selingkuh terus dari sebelum sampai setelah menikah sama Vivian Chow. Setelah lepas dari semua gosip miring dan julukan Cancer Ming, Chantilau diliput saat kembali ke Hong Kong. Dia mengunjungi kampusnya dan mengenang hari-hari bahagia tanpa beban, di mana menurutnya itu adalah masa yang paling bahagia. Makan nasi jagung, nasi ayam, menjadi anggota tim trampolin, memenangkan penghargaan, hingga mengikuti kompetisi menyanyi yang membawanya menjadi seorang penyanyi. Meskipun ada hari-hari di mana dia merasa malu karena diledek sebagai Cancer Ming. Setelah itu kembali ke Taiwan, Chantilau kembali menata kehidupan pribadinya dan profesionalnya. Pada tahun 2001, dia mengakhiri masa lajangnya pada usia 36 tahun dengan menikahi kekasihnya, seorang wanita Taiwan yang bukan dari kalangan artis, bernama Chang Chi-ling. Diketahui mereka sudah berkencan selama 4 tahun. Acara pendaftaran pernikahan dilaksanakan di Hong Kong Cultural Center, Tsim Sha Tsui, yang dihadiri keluarga dekat. Momen unik terjadi saat upacara pernikahan, di mana tangan Chantilau sempat gemetar dan telapak tangannya berkeringat deras karena gugup saat memasangkan cincin. Setelah pendaftaran, mereka menggelar resepsi di Hotel Shangri-La Kowloon dan kemudian menyelenggarakan upacara pernikahan di Taipei. Pasangan ini kemudian dikaruniai seorang putri tunggal bernama Angel Lau. Seiring berjalannya waktu, Chantilau dikenal sebagai sosok yang berkelas, ramah, pekerja keras, serta sebagai sosok ayah yang sangat penyayang. Sementara istrinya berperan sebagai ibu yang tegas dalam mendidik anak. Dia terus melanjutkan pendidikan akademis dan mandirinya dengan meraih gelar Magister Administrasi Bisnis, serta mendalami manajemen media sosial dan ilmu lainnya. Pada tahun 2021 dan 2022, ketika aktif mengunggah kegiatan harian di platform Douyin dan berfoto bersama penggemar, Chantilau sempat menjadi sasaran kritikan dan ejekan netizen terkait bentuk tubuh dan usianya yang disebut seperti paman gemuk. Namun hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan dirinya. Pada awal tahun 2026, dia terlihat kembali tampil bugar dan menawan saat berada di sebuah restoran Jepang, sehingga netizen memujinya bagaikan Ferrari tua yang tetaplah Ferrari. Di luar dinamika kehidupannya, perjalanan karya film dan drama Chantilau tetap mengalir secara berkesinambungan di Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok daratan. Secara ringkas, setelah sukses dengan drama Looking Back in Anger pada tahun 1989 dan The Hunter's Prey pada tahun 1990, Chantilau membintangi berbagai judul drama dan film di era tahun 1990-an hingga 2000-an. Seperti Love at the End of the Century, Everlasting Regret, My Spy Life, Shanghai Tango, dan Standing Behind You. Memasuki era tahun 2010-an dan 2020-an, dia secara konsisten hadir dalam drama populer maupun film kolosal seperti Summer's Desire, The Demigods and Semi-Devils, The Legend of Qin,
Chinese Paladin 5, The Princess Wei Yong, Legend of the Dragon Pearl, hingga deretan drama mikro dan film pendek antara tahun 2024 hingga 2026 seperti Moment of Silence, Dark Fragrance Arrive, Perfect Note 2, dan Swords of Legends, dan masih banyak lagi. Hingga pertengahan tahun 2026, Chantilao yang sudah berusia 62 tahun tetap bersemangat berkarya dan mendukung penuh putri tunggalnya, Angel Lau yang sekarang sudah berusia 23 tahun. Angel Lau baru saja resmi melakukan debut di dunia hiburan Taiwan sebagai seorang aktris dan penyanyi. Meskipun Chantilao menyimpan keinginan untuk bisa tampil bersama sebagai duo ayah dan anak di layar kaca suatu hari nanti, sang putri memilih untuk berdiri secara mandiri di bawah pengawasan manajemen lain. Kehidupan keluarga Chantilao kini berlangsung harmonis dan bahagia. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.